Saya ingin memberikan kepada kita dulu helikopter view tentang situasi politis yang terjadi di bangsa ini. Bagaimana kita melihat satu fenomena case yang terjadi, yaitu pernyataan Wapres Yusuf Kalla yang menyatakan bahwa dalam videonya yang kemudian dipotong dan kemudian beredar, yang menyatakan bahwa Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. nanya seperti itu. Teman-teman bisa melihat dan kemudian merecek video tersebut dan kemudian membaca berita. Jadi dari helikopter view yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita melihat eskalasi situasi politik yang sedang terjadi, isu agama adalah isu yang paling ideal untuk digunakan. Kalau kita lihat bensin itu sangat cepat kalau disulut oleh api, ya, meledak. Nah, kita lihat isu-isu agama ini sangat rentan digunakan oleh para politikus untuk membuat chaos di bangsa ini. Nah, orang Kristen harus bijak bahwa khususnya para hamba Tuhan, para pendeta, untuk tidak terlibat politik praktis, tapi kemudian juga tidak buta dengan politik atau tidak apolitis. Nah, dalam konteks itu saya tidak ingin masuk jauh lebih dalam karena ada orang-orang yang sudah mengurus urusan itu, tapi saya ingin membawa perspektif teologi, kemudian perspektif sejarah dan hukum Romawi terkait pembelaan diri dari Rasul Paulus. Nah, teman-teman, jadi mari kita melihat bagaimana teman-teman, Rasul Paulus membela dirinya under the Roman law. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat Kisah Rasul pasal 16 ayat 37 dan kemudian Kisah Rasul pasal 23 ayat 27. Nah, di sini kita akan melihat analisis sosio-yuridis Paulus berada dalam hukum Roma, teman-teman semua. Nah, kita lihat Kisah Rasul 16 ayat 37. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Rom, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka sendiri datang dan membawa kami keluar. Kemudian kita lihat dalam konteks Kisah Rasul 23 ayat 27. Di situ kita melihat bahwa Alkitab berkata orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Rom. Nah, pertanyaannya bagi kita orang Kristen, apakah orang Kristen boleh membela diri atau agamanya sendiri? Nah, ini kan seringkali kita terbentur pada interpretasi firman Tuhan, ayat Alkitab yang berkata, kalau orang menampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dan ini perkataan Tuhan Yesus. Nah, namun kita bisa melihat dalam narasi Lukas, dalam Kisah Rasul, itu tadi dia menyajikan dimensi lain melalui sosok Paulus. Jadi Alkitab itu, kalau kita baca Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa Alkitab itu mengandung diagnostik, artinya ada perintah, ada larangan, ada janji. Dan kemudian kita tidak boleh lupa juga bahwa Alkitab itu memiliki paralelitas yang saling terkoneksi, conjunction satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, relasi sintaktis ini yang perlu kita pahami dengan baik. Nah, mari kita melihat dan kemudian menjawab pertanyaan umum yang seringkali diajukan oleh apakah orang Kristen boleh membela diri atau agamanya. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang terbentur kepada interpretasi yang tadi saya bilang, memberikan pipi kiri, kasih pipi kanan. Namun kita dapat melihat bahwa dalam narasi Lukas, dalam Kisah Para Rasul, kita bisa melihat dimensi lain yang dimana secara strategis sosok Paulus ini menggunakan status hukumnya untuk
apa? Untuk menuntut keadilan. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau kita melihat konteks yang sedang trending dan sedang viral hari-hari ini, maka kita akan menemukan di situ bahwa seorang Kristen, apalagi seorang hamba Tuhan, menurut saya dia tidak boleh terlibat politik praktis, tetapi dia juga pada saat yang bersamaan tidak boleh apolitis. Yang pertama kita akan melihat perspektif hukum dan sejarah Romawi. Nah, dalam 2 ayat yang kita baca tadi, maka Paulus adalah seorang civis Romanus atau warga negara Roma. Nah, pada abad pertama status civis Romanus atau warga negara Roma yang pada saat Kisah Rasul itu ditulis pada era Paulus, Paulus juga menjadi civis Romanus. Nah, ini adalah perisai hukum yang sangat kuat. Paulus menggunakan civis Romanus ini untuk melakukan apologia, untuk melakukan pledoi terhadap peristiwa hukum yang dihadapinya. Nah, perspektif hukum Romawi ini menolong kita, satu, sebagai civis Romanus, yang adalah perisai hukum yang kuat. Yang kedua adalah Lex Valeria, Lex Porcia. Jadi hukum ini melarang segala bentuk penyiksaan, pencambukan atau hukuman mati terhadap warga negara Romawi tanpa melalui proses civis Romanus yang sah atau iudicum. Nah, karena itu kalau kita melihat dalam konteks Paulus dalam Kisah Rasul 16:23, dalam insiden di Filipi, kita menemukan bahwa para pejabat di Filipi yang juga adalah pejabat Roma itu melanggar hukum ini. Mereka mencambuk Paulus, mereka mengadili Paulus tanpa melakukan proses pengadilan. Karena Paulus adalah civis Romanus, dan kemudian juga mereka telah melakukan Lex Valeria dan Lex Porcia terhadap Paulus tanpa melakukan proses yang sah atau ludicium atau proses pengadilan. Nah, tindakan Paulus ini sangat penting. Tindakan Paulus ini menjadi jurisprudensi Alkitabiah Biblika bagi kita untuk menolak tindakan Paulus menolak secara diam-diam, bukan karena harga diri bukan karena kepentingan pribadi, melainkan secara hukum. Jadi para pejabat yang mencambuk Paulus itu telah melakukan tindak pidana serius yang bisa mencopot jabatan mereka. Nah, dalam Kisah Rasul pasal 23 ayat 7, kita bisa melihat bahwa Paulus melakukan klaim kewarganegaraan dirinya yang memaksa sistem militer Roma Lysias itu untuk melindungi dirinya dari amukan massa, teman-teman. Nah, di sini kita melihat bahwa hukum Roma berfungsi sebagai providensi atau pemeliharaan Tuhan untuk menjaga nyawa dari pemberitaan Injil. Itu adalah analisis hukum Roma. Nah, kemudian kita bisa bergerak lagi melihat bahwa secara teologis tindakan Paulus menunjukkan, yang pertama adalah kita bisa melihat common grace. Jadi common grace ini adalah hukum dan ketertiban negara yang adalah instrumen atau the God's tools untuk membatasi kejahatan. Menggunakan perlindungan hukum berarti mengakui kedaulatan Tuhan atas institusi duniawi. Nah, kalau teman-teman kita lihat bahwa teologi politik gereja adalah tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Tuhan. Dan yang berikut etika politik gereja adalah bagaimana gereja berdiri dan berdoa sebagai seorang berdiri sedere di antara Allah dan manusia dan membawa. Nah, dalam konteks chaos yang sedang terjadi akibat salah ucap atau mungkin salah persepsi dan kemudian salah interpretasi terhadap doktrin Kristen, inilah yang kemudian menjadi polemik. Karena itu kita bisa melihat bahwa ketiga teman-teman itu ada 13 lembaga Kristen dan mungkin aras gereja dan lain. Saya sampai malam ini belum melihat selanjutnya. Nah, saya melihat bahwa kita harus melihat dalam perspektif common grace atau anugerah umum, bahwa hukum dan ketertiban negara adalah the God's instrument atau the God's tool untuk membatasi kejahatan. Menggunakan perlindungan hukum berarti mengakui kedaulatan Allah, the sovereignty of God, atas
institusi-institusi duniawi. Ya, ini kan kita bisa melihat trias politika yang ada di bangsa ini. Jadi artinya kita melihat bahwa dari salah satu sisi jangan melihat dari perspektif Kristen saja, tapi melihat bagaimana perspektif administrasi hukum, bahwa kita adalah warga negara. Dan kalau kita melihat undang-undang pasal yang ke-27, maka kita akan melihat di situ undang-undang pasal 27 yang adalah equality before the law, bahwa semua orang Kristen siapapun dia, even dia adalah mantan wakil presiden, dia pun dia tidak kebal terhadap hukum. Semua orang berdiri diperlakukan sama di hadapan hukum, tidak peduli statusnya dia. Nah, inilah yang kita harus pahami, bahwa common grace atau anugerah umum dalam konteks ini, bahwa hukum di mana Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi panglima kita pasal 27, every person, every citizenship, equality before the law. Inilah menolong kita bagaimana negara yang adalah negara ketertiban negara, hukum, perangkat hukum, itu adalah God's tool atau God instrument yang orang Kristen harus berdiri dan menggunakan itu. Dengan demikian maka kita mengakui kedaulatan Allah atas institusi trias politika ini. Ini yang harus kita pahami. Dengan demikian maka kita menggunakan berbagai instrumen hukum secara administratif, seperti Paulus menggunakan instrumen hukum sebagai the citizenship of Romans untuk stand before the law dan kemudian membela. Jadi dalam perspektif ini kita melihat bahwa teman-teman yang melakukan pembelaan terhadap doktrin Kristen itu mereka ada dalam pengertian common grace, artinya bahwa hukum dan ketertiban negara adalah alat Tuhan. Hukum dan ketertiban negara yang dijalankan oleh perangkat hukum itu untuk membatasi kejahatan. Nah, kita melihat kan ada undang-undang penistaan agama dan lain sebagainya. Nah, yang kedua kita melihat integritas Injil dalam Kisah Rasul 16, bagaimana Paulus melakukan apologia terhadap dirinya sebagai De Romanus. Paulus menuntut rehabilitasi nama baik secara publik. Nah, jika ia pergi, teman-teman, jika Paulus pergi diam-diam, Injil akan dianggap sebagai ajaran kriminal atau ajaran kriminal. Dengan memaksa para pejabat menjemputnya, Paulus sedang menegaskan bahwa orang Kristen bukanlah musuh negara. Nah, karena itu kita harus pahami dengan teman-teman yang melakukan pembelaan terhadap doktrin Kristen, itu juga menolong kita untuk memahami bahwa orang Kristen bukan musuh negara, ya. Bahwa ajaran Kristen bukanlah musuh dari negara. Ini yang harus kita pahami. Jadi teman-teman yang menuntut rehabilitasi terhadap doktrin Kristen, maka para pejabat pemerintah harus memberikan klarifikasi. Ya, dalam hal ini menegaskan bahwa dengan mengundang para pejabat-pejabat atau para pendeta, scholar yang menegaskan bahwa doktrin Kristen sama sekali tidak mengajarkan tentang pembunuhan untuk tuntutan agamanya. Sementara dasar doktrin Kristen itu adalah kasih, Allah adalah kasih. Bahkan perintah yang unlogical order pun diberikan untuk mengasihi musuh. Bagaimana mungkin seorang mantan presiden berkata bahwa harus doktrin Kristen juga adalah mati syahid, martir, atau untuk membunuh dan lain sebagainya. Kalau orang Kristen mendiamkan dalam konteks Paulus, ya teman-teman, dalam konteks Paulus, konteks Kisah Rasul 16, kalau Paulus mendiamkan bahwa para pejabat itu menghukum dia, mencambuk dia, mendera dia, lalu dia pergi diam-diam tanpa melakukan rehabilitasi sebagai warga negara Roma yang sah, maka Injil yang dibawa oleh Paulus itu adalah Injil yang dalam tanda kutip Injil di hadapan masyarakat Romawi, di hadapan hukum Romawi, itu adalah sesuatu yang jahat. Nah, karena itulah Paulus berusaha untuk merehabilitasi namanya. Jika dia pergi diam-diam, maka Injil akan dianggap sebagai ajaran kriminal. Karena itu dengan memaksa para pejabat menjemputnya,
maka Paulus menegaskan bahwa orang Kristen bukanlah musuh negara. Dengan demikian, maka ketika orang Kristen melakukan pembelaan terhadap doktrin Kristen di hadapan negara atas pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara, dengan demikian mengajarkan bahwa Injil bukanlah ajaran kriminal. Injil bukanlah ajaran menyimpang. Dan bahwa orang Kristen tidak bertentangan dengan hukum negara untuk melakukan pemberontakan, untuk melakukan kekerasan, melakukan chaos, dan juga melakukan pembantaian atas nama agama. Yang ketiga, kita bisa melihat teman-teman bagaimana Alkitab mengajarkan tentang penderitaan dan keadilan. Alkitab mengajarkan kesabaran dan juga penderitaan tentunya, namun tidak mengajarkan bagi kita pembiaran terhadap ketidakadilan hukum jika ada sarana untuk mengkoreksinya. Ini yang harus dipahami oleh orang Kristen. Dengar baik bahwa Alkitab mengajarkan kesabaran dalam penderitaan, namun tidak mengajarkan pembiaran terhadap ketidakadilan hukum jika ada sarana untuk mengoreksinya. Dan kemudian ada sarana, yaitu undang-undang hukum pidana, ya, kitab undang-undang hukum pidana dan acaranya yang memberikan instrumen bagi kita, to stand before the law as a citizen, Indonesian citizenship equality before the law. Nah, ada instrumen hukum. Jadi dari satu sisi kita mengerti konteks Kristen, dari satu sisi kita harus sadar kita punya hak berdiri di hadapan hukum, tanggung jawab di hadapan hukum, punya kesempatan, kemampuan di hadapan hukum untuk melakukan apologi terhadap pencemaran, terhadap tuduhan hal-hal yang lain yang dilakukan oleh pejabat negara, dalam hal ini wakil presiden, terhadap doktrin Kristen. Karena itu, dalam konteks Kisah Rasul pasal yang ke-16 tadi, Paulus berusaha untuk menuntut rehabilitasi nama baik di hadapan publik sebagai civitas Romanus atau warga negara Roma. Jika Paulus tidak melakukan atau menuntut rehabilitasi namanya dia ketika dia dicambuk sebagai warga negara Romawi, maka Injil akan dianggap sebagai ajaran kriminal dalam konteks Kisah Rasul pasal 16 dan konteks Kisah Rasul 23. Dengan memaksa para pejabat Lysius menjemput Paulus, ini menegaskan bahwa orang Kristen bukan musuh negara. Ya, orang Kristen harus berdiri di hadapan instrumen hukum, tools yang memberikan kesempatan, peluang yang sama siapapun dia di bangsa ini untuk membela, melakukan apologia. Ini juga penting bahwa Alkitab mengajarkan kesabaran dan penderitaan, namun tidak mengajarkan pembiaran terhadap ketidakadilan hukum jika ada sarana untuk mengoreksinya. Ada sarana instrumen hukum yang disediakan oleh negara, yaitu kitab undang-undang hukum pidana dan kitab hukum acara pidana, untuk melakukan apologia, melakukan pembelaan dengan instrumen hukum secara administrasi hukum sebagai warga negara. Karena itu orang kita juga tidak boleh diam. Nah, yang berikut kita melihat relevansinya, bolehkah orang Kristen membela agama saat dihujat? Berdasarkan pola tindakan Paulus dalam kedua konteks tersebut, kita dapat menarik beberapa kesimpulan praktis, teman-teman. Yang pertama, kita melihat bahwa pembelaan melalui jalur hukum atau konstitusional, Paulus tidak membalas. Jadi di Indonesia ini kita sebagai warga negara punya hak hukum. Karena itu kita harus melakukan pembelaan melalui jalur hukum konstitusional. Paulus tidak membalas kekerasan dengan kekerasan, melainkan dengan prosedur hukum. Orang Kristen boleh dan berhak membela hak-hak sipilnya dan kebenaran ajaran agamanya melalui mekanisme hukum yang berlaku di sebuah negara tanpa melanggar prinsip kasih. Sekali lagi, pertanyaannya adalah, bolehkah orang Kristen membela agamanya saat dihujat? Berdasarkan pola tindakan Paulus dalam kedua ayat Kisah Rasul di atas, maka yang pertama, orang Kristen boleh melakukan pembelaan terhadap agamanya ketika dihujat melalui jalur hukum konstitusional.
Karena sebagai orang Kristen, dalam satu sisi saya harus tunduk kepada hukum kasih, dari satu sisi saya juga harus sebagai warga negara, citizenship saya dijamin oleh undang-undang dan equality before the law dalam pasal 27 Undang-Undang 1945. Saya maju dan menempuh jalur hukum konstitusional even we facing vice president, sekalipun kita menghadapi wakil presiden, maju. Karena itu Paulus tidak membalas kekerasan, kita tidak membalas menghujat wakil presiden, melainkan kita menempuh prosedur hukum. Jadi kita boleh dan berhak membela hak-hak sipil kita dan kebenaran ajaran Kristen melalui mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia tanpa melanggar prinsip kasih. Kita mengasihi wakil presiden, berdoa bagi dia. Dia tidak tahu apa yang diperbuat, tetapi kita berdiri menggunakan instrumen hukum yang sudah disediakan oleh negara untuk melakukan pembelaan melalui jalur hukum atau konstitusional. Yang kedua, inilah yang seringkali disalah mengerti oleh orang Kristen, membela kehormatan nama Tuhan, bukan ego. Jadi tujuan Paulus membela statusnya yang adalah warga negara Roma ketika dicambuk, bukan agar Paulus itu terlihat hebat, melainkan agar pelayanan Injil di Filipi yang menjadi vasal dari Roma dan Yerusalem itu memiliki legitimasi hukum. Agama Kristen adalah agama yang sah di negara ini, diatur oleh undang-undang, diterima sebagai bagian administrasi religi di bangsa ini. Ada 6 agama sekarang dan juga sekarang ada penghayat kepercayaan. Karena itu pembelaan terhadap agama Kristen bertujuan untuk menjernihkan fitnah dari wakil presiden terhadap doktrin Kristen, agar nama Kristus tidak tercemar oleh kabar bohong, agar juga doktrin Kristen tidak semena-mena dihujat begitu saja, dibiarkan begitu saja. Sementara hukum menjamin kita. Jadi ini yang penting Bapak Ibu, bukan karena teman-teman yang melakukan pembelaan itu supaya mereka terlihat hebat, sama sekali tidak. Melainkan agar pelayanan di bangsa ini juga mempunyai legitimasi hukum. Karena itu silakan teman-teman berproses, ya, melakukan tuntutan hukum kepada wakil presiden yang hari ini buat heboh dengan melakukan interpretasi yang keliru terhadap doktrin Kristen. Nah, kalau kita melihat status Ahok juga kan demikian, lebih sadis status Ahok kan, ya, kita melihat hal itu. Karena itu kita harus belajar mengerti sebagai prinsip Alkitab, dan kemudian juga kita sebagai warga negara yang punya hak-hak hukum untuk melakukan pembelaan. Yang ketiga, teman-teman, kita bisa melihat ada prudensia. Jadi Paulus tidak selalu menggunakan haknya. Di beberapa tempat ia menerima penderitaan, namun ketika melakukan pembelaan diri dapat memperluas jangkauan Injil, seperti perjalanannya ke Roma dalam Kisah Rasul 23-28, ia menggunakan statusnya sebagai warga negara Roma. Nah, karena itu dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 37 dan 23 ayat 27 ini memberikan dasar kepada kita bahwa kesalehan tidak berarti kita pasifisme terhadap hukum. Ya, seringkali kan banyak orang berusaha untuk menjadi social piety, tapi akhirnya pasif. Banyak orang orang Kristen berusaha untuk menjadi saleh. Oh, nggak apa-apa orang Kristen dibunuh, jangan melakukan pembelaan, itu juga goblok, itu juga bodoh. Ya, oh nggak apa-apa karena orang Kristen itu dasarnya kasih, lalu kemudian gereja dibakar, pendeta dipancung, ditembak dan lain sebagainya. Kita diam saja. Ada instrumen negara yang menjamin secara hukum. Dan pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 adalah seluruh warga negara Indonesia, the citizenship of Republik Indonesia stand before the law, equality before the law. Jadi bukan karena kita harus berusaha untuk menjadi saleh, lalu akhirnya banyak orang kita terjebak dalam berikan pipi kiri, kasih pipi kanan. Orang datang gorok kepala kita tanpa kita memberikan perlawanan. Anda mau kasih kepalanya tanpa salah, silakan. Kalau yang mau kasih kepala digorok, ya, kita harus berdiri. Nah, ini jadi kesalehan tidak berarti pasifisme hukum. Orang Kristen diizinkan membela diri dan agamanya dengan cara yang pertama adalah tetap menghormati otoritas yang ada. Orang Kristen diberikan
atau diizinkan membela diri dan agamanya dengan cara satu, menghormati otoritas yang ada, menggunakan instrumen hukum. Ketika orang mencemarkan agama Kristen, melakukan persekusi, kita tidak membalas dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi menggunakan otoritas yang ada. Polisi, lapor ke polisi, lapor ke pengadilan, lapor ke kejaksaan, dan lain sebagainya. Tetap menghormati otoritas hukum yang tunduk kepada hukum, menggunakan instrumen hukum kepada melapor. Jadi tidak menghakim sendiri, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi menggunakan instrumen hukum. Karena sebagai orang Kristen saya tunduk kepada hukum kasih, tapi sebagai warga negara Indonesia saya punya hak-hak sipil, saya punya hak-hak secara undang-undang, saya punya hak hukum, saya punya kewajiban hukum. Nah, yang kedua, kita menggunakan bagaimana orang Kristen diizinkan membela diri dan agamanya dengan cara satu, menghormati otoritas yang ada. Yang kedua, menggunakan kebenaran fakta dan jalur hukum formal. Teman-teman yang melakukan tuntutan itu kan menggunakan jalur hukum formal, dan itu disediakan oleh negara, dijamin oleh negara. Paulus menggunakan jalur hukum formal dengan mengatakan bahwa dia adalah warga negara Roma. Kalian jangan coba-coba mencambuk saya tanpa melalui pengadilan. Karena itu kepala militer Lysias datang, mohon maaf, dan dia bilang kalian harus datang melakukan klarifikasi, kalau tidak klarifikasi atas kesalahan kalian. Nah, kalau Paulus diam berarti Injil tidak mempunyai legitimasi di hadapan hukum. Orang Kristen diam dan tidak melakukan tuntutan terhadap apa yang disampaikan oleh JK, maka kekristenan tidak mempunyai kekristenan akan mengalami downgrade legitimasi di bangsa ini. Karena itu menggunakan jalur hukum yang formal. Yang ketiga, tujuannya adalah keadilan dan integritas, bukan balas dendam. Jadi apakah orang Kristen boleh melakukan pembelaan terhadap kepercayaan agamanya? Boleh. Tapi yang pertama, menghormati otoritas yang ada. Yang kedua, menggunakan kebenaran fakta dan jalur hukum formal. Yang ketiga, tujuannya adalah keadilan dan integritas dan kesaksian iman. Bukan untuk balas dendam terhadap apa yang disampaikan oleh JK. Yang ketiga adalah kita status kewarganegaraan bumi atau hukum negara adalah instrumen bagi kita yang diberikan Tuhan untuk mendukung misi kewarganegaraan sorga. Nah, ini yang penting sekali sehingga orang Kristen punya perspektif hukum benar. Jangan dibodoh-bodohin, jangan hanya diam ketika gereja dianiaya dan lain sebagainya. Ini yang harus kita lakukan. Perspektif hukum yang ada di dalam Kisah Rasul 16 ayat 37 dan Kisah Rasul 23 ayat 27 bagaimana Paulus membela diri, ini harus menjadi jurisprudensi biblika bagi orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita semua sehingga pemahaman ini dapat menolong kita, mengempowering, mengenlarge knowledge kita tentang administrasi hukum sebagai citizenship, sebagai warga negara sekaligus sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen kita tunduk mutlak kepada Alkitab, tetapi sebagai warga negara Indonesia ada instrumen hukum yang menjamin kita hak-hak hukum dan kewajiban hukum. Ketika saya dicederai sebagai warga negara, agama saya dihina, dan doktrin saya diserang tanpa sebab akibat, maka saya dapat berdiri untuk melakukan apologia terhadap serangan-serangan itu dengan menggunakan instrumen formal, data, fakta, dan instrumen formal yang sudah diberikan oleh negara di hadapan hukum. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tidak terlibat politik praktis, tetapi kita juga tidak apolitis. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus cerdas menggunakan instrumen hukum yang Tuhan sudah berikan bagi kita sebagai warga negara, dan tetap mengasihi dan berdoa bagi bangsa ini. Kita berdoa bagi Bapak Yusuf Kala yang telah melakukan pelecehan terhadap doktrin Kristen, tapi mengasihi dia dan berdoa bagi dia, tetapi hukum sebagai panglima harus tetap berjalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.